Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memilih 12 rasul menjadi teman seperjalanan putramu Yesus. Dan yang sama Engkau juga memanggil kami sebagai orang, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Anugerah yang begitu luhur dan mulia yang wajib kami kembangkan, kami tumbuhkan, dan kami jalankan. Terima kasih anugerah yang begitu besar bagi kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita semua tahu bahwa betapa penting, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa doa itu. Tetapi kita seringkali, maaf kalau dikatakan, seringkali terbatas kepada kagum bahwa luar biasa Yesus itu. Dia pergi ke bukit, berdoa semalam-malaman, berdoa untuk pemilihan para rasul. Dari begitu banyak orang, hanya 12 yang dipilih. Dan dikatakan Yesus semalam-malaman dan memilih hanya 12. Dan banyak kali Yesus juga berdoa yang sama ketika dalam keadaan yang penting atau mengambil keputusan yang penting atau mengambil suatu pilihan yang besar, yang kuat. Dia berdoa sendirian di atas bukit. Dan itulah kita lihat bahwa Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Tetapi pertanyaannya, kita tidak cukup mengagumi, melihat betapa dalamnya, betapa hebatnya kuasa yang dilahirkan dari orang yang berdoa. Pertanyaan kita, semalam-malaman, ya, itu suatu ungkapan kata-kata yang Yesus sungguh-sungguh menjadikan doa itu suatu yang penting, suatu yang dasar, tapi juga seperti halnya suatu nafas. Doa adalah seperti bernafas. Ketika nafas itu, ketika jiwa itu, ketika roh itu tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya kita juga seperti Yesus gitu loh. Katakanlah kurang lebih lah ya. Tentu saja tidak seperti itu, tapi kurang lebih lah. Saya menganggap bagian pertama dari kita itu adalah kita mudah putus asa gitu loh. Ketika kita mau berusaha berjuang untuk rajin, tekun, sabar berdoa, ya, kita mudah putus asa. Ketika doa kita merasa tidak dikabulkan, ketika kita merasa bahwa sepertinya doa kita useless gitu. Seperti apa yang kita minta tidak dikabulkan dan kita tidak merasa bahwa Tuhan hadir dan segala macam. Saudara, kita belajar dari Santa Teresa dari Avila, seorang pujangga gereja yang banyak melukiskan bagaimana hidup doa dan perjuangannya. Ya, jadi mengapa orang menjadi serius dalam doa, seringkali karena ada suatu peristiwa dalam kehidupan dia, entah dia karena sakit, entah dia karena mengalami kegagalan, entah dia mengalami problem, mengalami kesulitan, mengalami kehabisan energi dalam pekerjaan, dalam hidupnya. Ya, mungkin itu ada sesuatu yang mengatasi sesuatu yang lebih dalam gitu loh. Jadi dia ingin sesuatu yang tidak cukup hanya menjawab sesuatu yang dialami sekarang, tapi ada sesuatu yang dorongan, kerinduan untuk semakin mendalam. Bosan dengan kehidupan, bosan dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi ada sesuatu yang lebih mendalam, ada makna hidup yang dia cari. Nah, tetapi sekali lagi dia mencari sesuatu, mencari sesuatu apa yang sebetulnya. Nah, disitulah kita lihat banyak kali Santa Teresa mengatakan orang gagal karena tidak memahami anatomi dari doa itu seperti apa gitu loh.
Jadi doa itu pertama-tama memang ada unsur aspek kodrati, aspek manusiawi, tetapi juga ada aspek ilahi, ya, aspek adikodrati. Santa Teresa mengatakan ada 7 ruangan untuk bertemu dengan sang raja yang bertahta di hati kita yang paling dalam, di ruangan ketujuh. Jadi ruangan pertama, kedua, dan ketiga ini adalah ruangan kodrati, ruangan di mana orang bergulat. Ya, saya selalu akan memberikan contoh, atau bukan saya, tapi Teresa memberikan contoh seperti orang yang menimba air dengan timbanya. Ya, ini langkah pertama, ini sangat menentukan gitu. Langkah pertama bahwa dia mau menimba air, dia mau sumur itu adalah mengalirkan sumber air, sumber kehidupan dari dalam hatinya. Dia harus menimba, ya, menimba dengan ember, ya, tanpa bantuan apa. Nah, ini membutuhkan ketekunan, kesetiaan, ketabahan, ya, kebosanan, kejenuhan, ya, terus diangkat. Ya. Dan ini seringkali di titik inilah orang tidak punya self determination, katakanlah. Self determination itu ada keteguhan hati, keseriusan, kesungguhan. Di tahap ini atau juga dengan orang yang berkonsentrasi, bersungguh-sungguh, harus sabar, extra patient and gentle with your life. Ini tahap pertama gitu loh. Nah, ketika orang tekun dan tabah terus-menerus, lalu tahap kedua, ruang kedua, Tuhan menggantikannya dari ember itu dengan kerekan. Ada kerekan, begitu kan kita tarik pelan, agak lebih ringan, airnya disiramkan ke taman hati kita supaya subur, supaya indah, dan seterusnya. Nah, langkah seterusnya bukan hanya air, bukan hanya kerekan, tetapi juga dengan apa? Dengan listrik, switch. Lalu tinggal masang, lalu air mengalir ke ke taman dan seterusnya. Lebih ringan, ya. Nah, tahap penting ini yang menurut saya tahap pertama ini adalah ketekunan, kesabaran untuk terus berjalan dan membosankan. Ya. Nah, tahap 1, 2, dan 3 inilah tahap kodrati sampai kepada tahap keempat, ya, di mana ruangan keempat, di mana jembatan antara kodrati dan adikodrati, ya, di mana orang mulai menyadari, mulai merasakan tuh kehadiran Tuhan. Tadi Tuhan itu seperti jauh, sekarang itu seperti, meskipun Tuhan dekat di situ, Tuhan ada dalam diri kita. Dan ini penting sekali. Jadi kita menyadari, tadinya kita menyadari Tuhan ya sekedar hanya menjalankan hukum dan peraturan, tapi sudah mulai merasakan, oh Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam hatiku. Ya, saya tidak akan mencari kemana-mana lagi. Tidak mencari ke gunung, tidak mencari kemana, tidak mencari ke biara, tapi sudah mulai masuk. Udah mulai merasa, ya. Nah, di situ langkah keempat. Nah, di situ mulai terjadi conversation with Christ. Ada percakapan, ada bincang-bincang dari hati ke hati, mulai jujur dengan hatinya, dengan segala macam, ya, terjadi pemurnian diri sendiri, ya, pemurnian hati, puritas cordis, the purity of heart. Dia tidak lagi minta banyak hal, tetapi hanya seperti kata pemazmur, aku mau tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tinggal itu udah senang gitu loh, bahagia, ya. Nah, di situ mulai terjadi purgatori, jadi terjadi pembersihan dosa, keinginan ke segala dosa, ketujuh dosa itu mulai nampak, mulai kelihatan, mulai keinginan yang kita inginkan mulai redup, bukan lagi keinginanku tapi keinginannya, dan seterusnya. Mulai tahapan ini. Jadi pengosongan diri di sini tahapan begini. Dari tahap kodrat ini mulai mengosongkan diri. Saya tidak minta lagi apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa lagi, tetapi saya mau rindu bersama Tuhan. Ya, tadinya kita minta A, B, dan C, dan D, seluruhnya kita minta. Kita mau ini, mau itu, tapi sekarang Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pengosongan diri, penghambaan diri, pengosongan diri, ketiadaan, keinginan bahkan, tapi hanya kehendak Tuhan yang kita maui. Nah, disitulah saudaraku terkasih. Jadi kemudian setelah keempat ini, kemudian kelima, 6, dan 7, Tuhan mulai membuka sebentar misteri-misterinya. Mulai terbuka dengan kehendaknya, mulai terbuka dengan apa yang menjadi kehendaknya, mulai terbuka dengan rahmat yang Ia berikan kepada kita. Lalu tapi tetap
pengosongan diri, tetap penyangkalan diri itu menjadi penting. Askese, puasa, mati raga, mulai mengenal kehendak Tuhan dan seterusnya. Ya, dalam 5, 6 dan 7 mulai masuk ke sana, Tuhan akan membukakan misteri itu gitu loh. Ya, bukan lagi di sini kekuatan diriku bukan lagi kodratiku, kemudian di sini adik kodrati Tuhan yang bekerja. Nah, pertobatan itu adalah langkah penting supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Tidak berarti ini kosong, tidak berarti ini hilang, kemanusiaan kita hilang, tidak. Tetapi kemudian kita mau mengenal fokusnya tidak lagi kepada diriku tapi kepada Tuhan. Ya, nah disinilah terjadi proses ya pemurnian, purgatori sekaligus pembersihan, penyucian, kemurnian hati. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat, ya, mari kita coba. Ada unsur sedikit paksa, gitu. Ada unsur sedikit memaksa diri, ya dengan tekun, dengan tabah, memulai memaksa diri. Apapun juga mulai dipaksa sedikit-sedikit, ya, berdoa, meluangkan waktu, membaca kitab suci, merenungkan sabda, doa rosario. Bunda Maria, mohon pada Bunda Maria, Santo Yosef supaya kita tetap berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan bersama Santo Yosef, bersama Bunda Maria. Ini menolong kita sekali. Nah, disitulah kita lihat nanti kita conversation with God, mulai merasakan sabda Allah itu berbicara, mulai merasakan bahwa gambar Yesus, gambar Bunda Maria yang menyenangkan, yang menyukakan itu memberi warna, memberi kekuatan dalam diri kita untuk merasa Tuhan hadir. Nah, di situ saudaraku terkasih, ketika itu terjadi, kita mulai mengosongkan diri tadi, mulai merasakan cinta Tuhan. Di situ mulai sedikit-sedikit dirasakan cinta Tuhan, dan disitulah kita butuh bimbingan sebetulnya, ya, orang yang membantu kita untuk terus berjalan, untuk terus mendorong, untuk terus jangan putus asa, ya, dibimbing mana yang kira-kira tidak tepat. Kemudian kita merasa seringkali apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, bukan tidak tercapai, ya, tetapi kita tidak lagi aku yang menjadi fokus, tapi Tuhan, gitu loh. Apapun yang terjadi, let it be, seperti Bunda Maria itu loh, seperti Santo Yosef gitu loh. Ya, dia ingin menceraikan Maria, tetapi Tuhan datang dan meneguhkan, ambillah Maria sebagai istrimu. Luar biasa. Ya, dan dia jalankan, taat, meskipun dia tidak mengerti, ya, tapi dia taat, dia jalankan. Nah, itulah saudaraku, mulai tenang, mulai damai, gejala seperti itu. Tetapi mulai melihat juga dosa-dosa kita, mulai gelisah lagi. Tidak apa-apa, justru ketika kita merasakan banyak dosa, itu adalah cahaya Roh Kudus sebagai cahaya itu menerangi batin kita yang kotor itu dan menunjukkan apa yang masih kurang dalam diri kita. Saudara, mari kita masuk dalam doa bersama Yesus, bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef. Semoga Anda dan kita semua mencari Tuhan di atas segala sesuatu dan masuk dalam hidup doa semalam-malaman. Dan itu menunjukkan kepada kita perjuangan untuk menemukan Tuhan, untuk merasakan Tuhan, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua, supaya tabah kuat dalam hidup doa Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.